Apa sih penyimpangan sosial itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mengenai penyimpangan dan pengendalian sosial. Apa sih itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial merupakan bentuk-bentuk atau sikap yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai atau bertolak belakang dengan nilai-nilai atau norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat. Lah, ukuran yang menjadi dasar adanya penyimpangan sosial ini bukan baik benar atau benar salahnya perilaku yang dilakukan, melainkan berdasarkan dengan ukuran nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Penyimpangan sosial ini bisa terjadi di mana saja dan kapanpun. Di antaranya bisa terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, ataupun lingkungan keluarga. Nah, salah satu contoh yang terjadi pada lingkungan masyarakat yakni adanya orang-orang atau oknum-oknum yang menggunakan narkoba. Lalu yang kedua, adanya orang-orang yang melakukan tindakan korupsi dan juga jika kita amati di jalan raya, maka banyak orang yang melanggar aturan lalu lintas. Lalu, penyimpangan sosial yang terjadi di sekolah, salah satu contohnya adalah datang ke sekolah tidak tepat waktu, lalu tidak mengikuti upacara, dan mencontek merupakan termasuk pada contoh penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu, ada penyimpangan sosial yang terjadi di lingkungan keluarga, yaitu salah satu contohnya yaitu anak perempuan yang pulang larut malam. Hal tersebut tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai sosial, yakni nilai-nilai kesusilaan. Berdasarkan kasus-kasus penyimpangan sosial yang ada, maka dibutuhkan pengendalian atau tindakan pencegahan. Apa sih pengendalian sosial itu? Pengendalian sosial atau kontrol sosial itu merupakan cara-cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk meminimalisir dan menghilangkan penyimpangan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Lah, pengendalian sosial ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu tindakan preventif, di mana tindakan preventif ini merupakan tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial ini terjadi. Salah satu contohnya, kita ini menemui anak-anak remaja yang menggunakan narkoba. Maka sebelum penyimpangan sosial itu terjadi, pemerintah memberikan pemahaman-pemahaman dan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Itu merupakan tindakan preventif. Lalu yang kedua ada tindakan represif, di mana tindakan represif ini merupakan tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak yang berwajib ketika penyimpangan sosial itu terjadi. Contohnya, ketika di jalan raya kita menemui orang-orang yang melanggar lampu merah, maka di situ akan ada oknum-oknum polisi yang akan menertibkan dan memberikan tilang kepada mereka sebagai bentuk sanksi pelanggaran. Selanjutnya, tindakan yang ketiga yaitu tindakan kuratif. Tindakan kuratif di sini merupakan tindakan pencegahan atau pengendalian sosial yang dilakukan ketika penyimpangan sosial itu telah terjadi. Jadi, tindakan kuratif ini itu bertujuan untuk menyadarkan pelaku penyimpangan sosial agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Contohnya, orang yang telah mengkonsumsi narkoba otomatis dia mendapatkan sanksi berupa penjara. Tetapi ada sanksi lain atau tahap lain yang digunakan untuk menyadarkan mereka, yaitu mereka mendapatkan rehabilitasi agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sekian materi mengenai penyimpangan dan pengendalian sosial. Terima kasih.